Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pagi ini masih sehat, masih diberi kesempatan dalam iman. Ada orang beriman tapi kesempatan tidak ada. Ada kesempatan iman kurang. Gara-gara kurang iman agak kurang kuat, tidak kuat menghadapi tantangan-tantangan, halangan-halangan. Setiap perbuatan baik itu selalu ada tantangannya. Kenapa ada tantangan untuk perbuatan baik? Karena di perbuatan baik itu terletak kebaikan yang banyak, dan untuk mendapatkan kebaikan itu harus ada jihad, ada ikhtiar, ada usaha, ada upaya. Jadi tidak gratis, ya. Kalau kita mau mendapatkan sesuatu yang baik, berusaha. Mendapatkan sesuatu yang banyak, berusaha. Jadi ada satu syair dalam bahasa Arab tuh, terjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri alal yabisi. Engkau mengharapkan kesuksesan, tapi engkau tidak mau menempuh jalan sukses itu. Ingatlah bahwa perahu itu tidak akan berlayar di tempat yang kering, tempat yang basah. Jadi kalau kita menjadi orang baik, tempuh jalan untuk menjadi orang baik. Kalau kita menjadi orang yang hidupnya bahagia, tempuh jalan untuk menempuh hidup bahagia. Ya. Kadang-kadang kita memang mengukur orang dari dari luar perasaan kita. Kita merasa ini ada orang perbuatannya dia berbuat tidak pernah berbuat baik. Dengan masyarakat tidak mau tahu beribadah, tidak, tapi rezekinya bertambah-tambah. Ada saja. Nah, ketahuilah sesungguhnya itu sebenarnya adalah hukuman Allah. Apa hukuman? Hati itu tidak mau diajak untuk kebaikan, itu sebenarnya hukuman. Itu yang disebut dengan hukuman yang tidak disadari, itu sebagai hukuman. Nah, itu yang kita takutkan. Kalau kita dihukum tapi tahu kita bahwa itu hukuman, terasa bahwa kita berhenti, akan menjadi baik. Hukuman yang paling berbahaya itu hukuman yang tidak kita rasakan, itu hukuman padahal kita sebenarnya dihukum Allah tidak suka. Sama dengan kita tidak suka, ada orang tidak suka kepada anaknya, beberapa kali-kali dilarang, sekarang aja dibuat akhirnya dibiarkan saja. Dibiarkan saja itu artinya apa? Karena suka ke orang tua? Tidak. Karena nggak suka, yalah bakal waang lah, ya, dianggap waang tidak menanggap sebagai anak dele. Habis itu hukuman yang paling berat. Yang kita takutkan, kita dihukum oleh Allah, kita dibiarkan saja sesuka hati. Kata Allah, engkau sudah tidak aku anggap sebagai hambaku yang baik, terserahlah, besok terima aja hukuman. Nah, jadi oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kalau ingin makan, ya lakukanlah, makanlah.
carilah makanan itu. Berjuanglah, berbuat baik, berusahalah. Kalau ingin dapat uang, bantu itu juga. Jadi makanya dalam beragama kita diuji dengan amalan-amalan itu. Amalan-amalan yang diwajibkan kepada kita lakukan itu untuk kita sendiri. Kemarin sudah kita katakan, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan bukan kembali kepadamu. Tapi kalau kamu berbuat buruk, keburukan itu juga untuk dirimu sendiri. Bibu, yang bapak yang saya muliakan, berbuat baik itu memang tidak langsung kita bisa berbuat baik. Selalu ada upaya tadi. Dalam beramal, nilai yang tertinggi itu apa? Ikhlas. Ya kan? Dalam beramal, nilai tertinggi itu ikhlas. Ikhlas itu apa? Tidak ada sangkut paut di hati. Tidak ada sangkut paut di hati. Apa artinya ada sangkut paut? Hanya yang dicari ridha Allah saja. Ya, ridha Allah saja. Kalau misalnya kita memberi seseorang dalam keadaan ikhlas, tidak ada sangkut paut. Ketika kita serah seseorang, kita beri seseorang dengan sesuatu, dia diam saja. Kalau ikhlas, ya lepas saja. Tetapi kalau kita menyangkut di hati, itu belum ikhlas. Tetapi ketika kita berbuat baik, masih ada sangkutan tuh, nampaknya dan beramal aku udah baik, udah ikhlas, berhentilah beramal. Ya tambah tidak jadi. Ikhlas itu karena nilainya tinggi, maka dia perlu berjihad untuk mendapatkan ikhlas. Makanya sering dikatakan beramallah sampai ikhlas. Kalau sampai ikhlas berhenti lah, tidak terus. Beramallah terus ikhlas. Kamu saji kadang-kadang tapaso. Ya tapaso lu tidak ada, taruhlah. Tapi lama-lama jadi kebiasaan. Tidak tapaso lah. Lama luncur saja. Meluncur saja sudah tentu. Tapi karena kebiasaan tadi. Seperti yang dulu juga pernah saya katakan. Pengalaman mahasiswa saya di S2 UIR itu. Dia katakan dulu ketika dia kan pegawai negeri di kantor bupati. Ketika bupatinya dulu memaksa dia harus salat jemaah dan pakai catat daftar hadir. Kalau dia tidak hadir sekali, itu tunjangannya dikurangi sekian. Dipaksa, bukan hanya salat jemaah, salat subuh berjamaah itu dipaksa juga. Dipaksa. Apa katanya? Saya sakit betul hati saya pada bupati. Minta dia kalau berharap dia matilah capek bupati. Begitu sakitnya dipaso tadi, kita paksa. Tapi kini apa yang terjadi Pak? Apa? Saya tidak bisa lagi salat kalau tidak berjamaah. Ya kan? Jadi saya nggak bisa lagi salat kalau tidak berjamaah. Berawal dari keterpaksaan. Jadi paksalah diri, tapi lama-lama menjadi kebiasaan yang baik. Itu ya ibu-ibu dan bapak sekalian. Nah kalau duduk kita bersama-sama, ini kan lain loh kan. Duduk kita bersama-sama di masjid, mungkin kita tidak ngomong banyak, kita mendengarkan saja apa yang disampaikan oleh ustadz, oleh penceramah kita. Tapi rasanya ada kebersamaan, duduk bersama. Kalau duduk di kedai kopi lain loh. Mau tahu kan bisa juga nikmati saja, tapi kita sebenarnya apalagi dalam kondisi sekarang kita perlu dalam hidup ini apa saja mendatangkan kebaikan kepada kita. Salah satu kebaikan yang kita harapkan apa? Kita mendapatkan sahabat, mendapatkan teman lillah, teman yang ikhlas.
Itu namanya sahabat karena Allah. Kita ikhlas berkawan dengan dia dan dia ikhlas pula berkawan dengan kita. Kan ada orang kalau dia memberi sekali, dia berharap ada balasannya dari kawannya. Wala tamnun tastaksir. Jangan kalian memberi karena mengharapkan lebih banyak. Itu tidak ikhlas. Itu menjadi pemberian yang seperti itu mendatangkan azab ke hati kita. Karena kita tidak ikhlas. Karena kalau kita tidak dihargai orang, sakit hati. Rupanya sakit hati itu merupakan suatu penyakit kepada kita. Ada suatu riwayat, ada seseorang yang dia itu sakit saja terus. Suatu kali dia bermimpi di dalam mimpinya itu dia melihat suatu rumah, dalam rumah itu banyak orang. Dan orang yang dalam rumah itu sedang terkunci. Kuncinya keras besi, tidak bisa dibuka. Nah, orang ini berada di luar rumah. Orang yang dalam rumah yang terkurung itu meminta kepada dia supaya dia dikeluarkan. Tapi dia tidak mau mengeluarkan. Karena apa? Di dalam rumah itu ada atau banyak orang yang menyakiti hatinya. Nah, jadi rasakanlah azab oleh kamu. Tapi setelah dia terbangun dalam mimpi itu, dadanya sesak. Napasnya tersengal-sengal. Semangat hidupnya hilang. Dia gelisah saja. Besok malam begitu lagi. Besok malam berapa kali. Akhirnya dia datang kepada seorang ahli hikmah. Ahli hikmah diceritakannya lah itu. Jadi kata ahli hikmah itu, ini bawa kunci ini. Bawa kunci ini pegang. Nanti kalau mimpi lagi kamu bukalah kunci itu. Orang yang terkurung dalam rumah itu, kamu buka itu. Dibawanya kunci itu pulang. Ya. Sampai kunci itu sebagai sebagai motivasi saja. Jadi dibawa kunci pulang, besok malam mau mimpi lagi. Dia kan kebiasaan naik. Sasak naik gelisah saja hidupnya. Kemudian mimpi lagi. Ditengoknya dalam rumah itu ada beberapa orang yang menyakiti hatinya selama ini. Ketika dia tengok, orang itu meminta tolong keluarkan saya. Rasailah. Merasain oleh kamu. Tidak mau dia mengeluarkan. Dia bangun mimpi, terbangun, sesak lagi napasnya orang itu. Sesak lagi. Jadi kemudian datang lagi dia kepada seorang tua ahli hikmah, ulama itu. Tidak kamu buka pintunya. Tidak, wahai syekh katanya. Kenapa kamu buka? Sakit hati saya. Dia selalu menyakiti hati saya selama ini. Nanti pulanglah kamu. Nanti kalau malam datang lagi mimpi itu, bukalah. Jadi akhirnya sampai dua kali. Kali yang ketiga masih begitu. Kali yang ketiga akhirnya dibukanya lah pintu itu. Setelah dibukanya pintu itu, orang-orang yang terkurung, hampir semua orang terkurung dalam rumah itu adalah orang-orang yang menyakiti hatinya, pernah menyakiti hatinya. Ketika dibukanya pintu itu, maka keluarlah orang-orang untuk berterima kasih, lepas. Setelah itu dia terbangun. Ketika dia terbangun, tidak ada lagi sesak napas. Hilang sesak napasnya itu. Hilang napas yang sengal itu, kepala sakit segala macam itu hilang semua. Dia datanglah lagi kepada syekh itu. Sudah saya buka Pak sekarang. Bagaimana kamu rasakan? Sekarang sudah lepas hati saya. Maka yang terkurung dalam rumah itu, orang-orang yang kamu sakit hati kepadanya, orang itu kamu kurung di dalam hatimu sendiri. Orang yang menyakiti hatimu itu, kamu kurung dalam hatimu sendiri, sehingga dia menyakiti dirimu sendiri. Ketika sudah kamu lepaskan, sudah kamu maafkan, kamu lepas semua.
Jadi Bapak Ibu sekalian, itu gunanya kita mencoba dalam pengajian-pengajian seperti ini mengingatkan, untuk saling mengingat. Karena namanya tausiah. Tausiah itu apa? Watawasau, saling mengingatkan, saling sehat menasehati, ya, ingat mengingatkan. Maka yang kita cari dalam hidup adalah, mari kita dalam hidup ini berkawan, mencari kawan yang justru akan mendatangkan manfaat kepada kita. Supaya kawan mendatangkan manfaat kepada kita, buat terlebih dulu kita beri manfaat kepada kawan. Makanya jangan berhenti berbuat baik, kata orang tua. Walaupun orang tempat kita berbuat baik tidak mau membalas kebalasan kita dengan baik pula, berikan saja. Tapi yang sahabat rupanya yang bisa, dalam hadis disebutkan, yang bisa memberi syafaat. Syafaat itu bolehlah bahasa sederhananya, bisa memberi pertolongan nanti di akhirat kelak. Bukan hanya syafaat Nabi, bersahabat, berteman dengan orang karena Allah itu bisa memberi syafaat pada kita di akhirat kelak. Itu jelas disebut oleh Nabi. Nah, saya mengajak kita semua, kita yang pagi-pagi duduk bersama di masjid ini, kita berkali-kali berulang-ulang, mari kita semua berikrar kita akan bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ditengok wajah kawan seorang-seorang lagi awak, ya, dikeliling awak, ditengok, dikenal namanya, sianya, segala macam kawan-kawan itu, dan kita rasakan kita bersahabat karena Allah, kita berteman karena Allah. Ketika wajah-wajah itu telah masuk dalam kesadaran kita, alam bawah sadar kita, ketika tidak basuh dawak, sekali-sekali salat, ketika salat berjamaah, kita menjadi bertanya, kemana Pak tuh, kemana Ibu tuh. Itu berarti sudah ada perkataan, tanda-tanda bahwa kita bersahabat karena Allah. Seperti Nabi kan, Nabi habis salat, habis beliau berzikir, dia tengok, kalau tidak ada sahabat, salah seorang sahabatnya saja tidak ada, ditanyakannya kemana. Oh, dia sakit, ditengok. Oh, tidak sempat kita menengoknya, didoakan. Itu namanya bersahabat karena Allah. Jadi kita duduk biasa bersama-sama begini, hendaknya orang di samping kita jadikan sahabat kita. Sesekali kita beri hadiah apa? Kalau ada makan, kasih makan sekali. Awak bayi apalah, bayi ngopi-ngopi. Orang kan ngopi bareng silakan. Sekali enggak, Pak. Kalau enggak ada kira-kira bertanya saja, lahir sehat. Kalau pertanyaan itu, doa itu enggak selalu ada dalam bentuk pertanyaan, dalam bentuk permintaan. Dalam bentuk pertanyaan itu bisa juga menjadi doa. Ya, jadi doa. Ya. Ambo tanya kepada Ajo Mujahidin misalnya, Jo, lesya yo. Kamu tanya itu. Sebenarnya pertanyaan itu adalah doa. Artinya apa? Sehat Ajo. Ambo ditanyakan dia apa lagi sehat. Sebenarnya mau kurang sehat sebenarnya. Sedang kurang sehat. Tapi alhamdulillah jarang kini jadilah. Apa arti jadilah tuh? Yalah semua itu masih sehat, jadilah nama tuh. Ya, sekali mau dipakai jadilah. Itu tuh pertanyaan kawan itu, kita sudah bersedekah. Bertanya saja kepada kawan itu sudah sedekah. Pertanyaan saja, sedekah itu sudah jadi pahala. Memotivasinya, kadang kecil sakit dan tidak lama perasaan. Lain sehat je, tidak Pak, ada sedang sakit, ya kan? Ayo bertambah sakit juga. Akan sudah tu kesian, lain sehat Pak, alhamdulillah Pak. Sugesti supaya awak menjadi sehat. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya orang tidak pernah sakit.
Yang tidak pernah sakit itu Fir'aun. Fir'aun di zaman Nabi Musa tidak pernah sakit. Tidak pernah sakit. Tapi kini kok adalah Fir'aun di zaman kini tidak pernah ada sakit. Akibatnya menjadi Tuhan. Awak takut jadi Fir'aun. Jadi oleh sebab itu saling tanya menanya, saling menasihati. Bertanya saja itu sudah menjadi suatu sugesti, menjadi suatu pertanda kita beriman kepada Allah. Nah ini kan bersama berapa hari lagi kita akan puasa. Kita akan puasa. Nah, kan bersalam, mudah-mudahan kita sehat ya Bu, mudah sehat awak, kita akan masuk puasa. Sugesti. Itu sudah sedekah. Itu sudah pemberian. Pemberian. Kita masukkan apa? Bisikan-bisikan positif kepada kawan. Pak, Bu, Pak puasa ya, mudah-mudahan sama-sama sehat ya, sama-sama sehat, Pak. Itu sudah mengalirkan energi positif kepada kawan. Itu sedekah yang paling tinggi. Yang paling tinggi mengalirkan, memindahkan semangat untuk masuk puasa. Sehat awak sudah tutup. Ayo sehat. Itu sudah sedekah. Tidak sulit bersedekah. Tidak sulit bersedekah. Yang penting kita ada dalam hati niat untuk saling memberi, saling memberi. Nah, dan kata Nabi di akhirat, dulu pun juga sudah pernah katakan, kalau kita biasa kumpul bersama seperti ini, kita beryakin kita bersahabat, salah satu nanti yang menyebabkan Allah memberikan perlindungan yaumala zilla illa zillu, pada hari nanti panas yang sangat terik di akhirat besok, yang tidak ada perlindungan, tidak ada payung itu, tidak ada apa-apa, yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Salah satu orang yang akan mendapatkan perlindungan nanti itu adalah orang yang berteman karena Allah. Berteman karena Allah. Ternyata nanti orang yang berteman karena Allah itu di akhir akhirat kelak nanti antara kawan sama kawan kok bisa memberi, saling memberi syafaat juga. Kan diterangkan oleh hadis, nanti ada seseorang dia masuk surga. Ditengoknya sahabatnya yang selalu duduk sama-sama ke masjid, sama-sama duduk di majelis taklim, sama-sama saling menapa, kok tidak ada temannya itu, tidak ada temannya itu dalam surga. Dia bertanya kepada Allah, ya Allah, mana sahabat saya yang dulu sama-sama duduk di masjid Al-Hidayah, sama-sama taklim kami, sama-sama saling sapa, tegur menegur, senyum menyenyum kami, kok tidak ada dia ya Allah. Kata Allah, dia ada dalam neraka. Kamu tengok ke sana. Ditengok ke sana, ada kawan tuh dalam neraka. Rupanya entah apa rasanya, awak tidak tahu. Sahabat yang bertanya tadi diberi oleh Allah kemampuan untuk bersahabat, mengeluarkan sahabat itu dari neraka, masuk ke dalam surga. Begitu tingginya mana sahabat di dalam agama awak. Jadi tentu seperti itu. Kalau awak masuk neraka, kawan mengeluarkan. Kalau kawan masuk neraka, awak mengeluarkan. Kalau kedua-duanya masuk neraka, berarti sama-sama tidak sahabat. Ya kan? Berarti sama-sama nggak bisa saling membantu, maksiat rupanya. Nah, kalau sudah kita duduk di masjid bersama-sama, saling bersama beribadah, taklim segala macam, ya salah satu yang akan masuk. Kita berharap jangan, tapi jangan ada hendaknya yang masuk. Ada yang masuk. Optimis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu, kemarin saya dapat kiriman video. Ada seorang dokter. Seorang dokter, dia yakin betul bahwa dia akan masuk surga. Karena apa? Apa kata Allah dalam hadis qudsi?
ana inda zanni abdi bi. Seorang dokter lain bertanya, apakah kamu yakin masuk surga? Iya, saya yakin masuk surga. Karena Allah mengatakan bahwa hambaku itu sesuai dengan sangkaannya kepadaku. Saya yakin masuk surga, masuk neraka. Dokter itu dia minum obat-obat. Dokter juga. Apa kata dokter yang bertanya itu? Saya tidak. Saya tengok kamu akan masuk neraka. Bukan masuk surga. Kenapa begitu? Kamu makan minum obat apa? Kamu kasih obat apa pasienmu? Ada obat-obat yang selalu dirutinkan ke pasien. Rupanya obat-obat itu dari babi. Ya. Ibu-ibu rajin pergi ke apa? Ke apa namanya itu? Untuk rancak-rancak buku itu. MS Glow segala macam itu kan. Kalau kata orang Melayu itu badelau. Badelau kilik muka. Ya. Supaya rancak awak tengok laki segala macam. Saya ingin masuk surga. Rupanya bahan-bahannya dari bahan-bahan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita saling mengingatkan itu, mari kita ke surga bersama-sama. Nah, untuk ke surga itu ada juga saya dapat kata-kata hikmah daripada seorang anak muda yang kirim juga. Anak seorang Cina masuk Islam dan kata-katanya penuh hikmah. Apa penuh hikmahnya? Biarlah saya memaksa diri masuk surga daripada masuk neraka secara sukarela. Datang ke musaji ke hari hujan lah, nan pinggang sakit, nan kaki sakit, dan salimo segala macam air dingin, tapi dipaksakan. Ujungnya adalah surga. Daripada sukarela masuk, bawa sementara kau bakandung aja rumah lalu sukarela suatu masuk neraka. Jadi betul, saya masih ingat kata-kata umi saya. Ang tahu tak apa umi? Neraka itu paganya penyaram. Tahu ibu penyaram kan? Nah, kue lama orang kampung itu kan penyaram. Itu paganya. Tapi kalau serubo, paganya duri. Bang kami iya waktu itu kalau nan harganya mahal tinggi itu mahal, itu harus ada usaha yang sungguh-sungguh. Jadi Bapak Ibu sekalian, baiklah kita paksakan diri kita masuk surga daripada kita biarkan diri masuk neraka bersenang-senang saja. Nah, duduk sebentar di masjid ini salah satu upaya untuk mempersiapkan diri masuk surga itu. I'tikaf dapet, ilmu dapet, ya kan, zikir dapet, kemudian sahabat dapet. Ya, kita hendak mencari-cari keburukan orang namanya saja. Mencari keelokan. Nampak orang tua, beliau kalah tua, rajin kamu saja. Ambo masih muda, kok enggak? Nampak anak muda dari awal, onde si anu pun masih muda, rajin kamu saja. Ading kalah tua kok kalah darinya. Motivasi. Jadi kita saling mengalirkan aura, mengalirkan energi positif kepada orang-orang yang ada di samping kita. Mudah-mudahan ini bagian dari upaya berjuang memaksakan diri untuk masuk surga. Insyaallah beberapa hari lagi kita puasa. Mari kita sama-sama bersiap-siap menyiapkan hati. Ya, menyiapkan hati, mudah-mudahan kita masuk dalam bulan puasa dalam keadaan sehat walafiat. Biasanya kalau awak semangat tiba sehat. Contohnya kalau pergi ke Mekah, pergi haji atau pergi umrah, tengoklah. Orang tua bersemangat sehat sesehat-sehatnya. Orang muda kuat tidak ngerti entah apa pergi ke Mekah itu sakit atau panjang masih. Aduh itu. Jadi yang membuat kita hidup itu adalah semangat itulah. Mari bersemangat masuk surga dan jangan bersemangat masuk neraka. Itu yang kita harapkan.
Baiklah ibu sekalian, itulah yang dan karena kita akan masuk puasa, jadi mari kita saling memaafkan. Saya terutama yang banyak mengecek, saya mohon maaf kalau ada yang saya sampaikan dalam setiap pengajian kita yang kurang berkenan dari Bapak Ibu sekalian. Dan biasa ya, banyak mengecek itu kadang-kadang salah, tapi tidak ada niat untuk berbuat salah. Tapi kalau tidak mengecek tidak sampainya. Oleh sebab itu saya mohon maaf, dan Bapak Ibu sekalian rasanya tidak ada yang akan memaafkan. Bukan ambo magih maaf, tidak ada yang kamu maafkan karena tidak ada kesalahan Bapak Ibu kamu semua sekali. Tapi walaupun begitu kita saling tetap untuk saling memaafkan. Kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan dalam keadaan bersih lahir batin, dengan rasa syukur yang tinggi. Insya Allah apakah hari Senin atau hari Selasa tunggu ya pengumuman, dan kemudian ditunggu ya mana yang lebih yakin gitu. Sebab kita hidup penuh dalam tantangan, dalam cobaan sekarang. Kita kembalikan kepada Allah. Kalau sudah masuk, kalau kita tidak tahu, bertanyalah kepada orang yang tahu. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.